sebelah kiri saya tuh Pak sakit aja. Bahu sebelah kiri. Udah lama, ya, udah tahun lebih. Ibu? Terus kalau bepergian juga naik mobil tuh rasanya sakit gitu, nggak bisa. Bahu sebelah kiri ya Ibu ya? Iya, sebelah kiri. Baik. Pak. Ini mungkin ada riwayat pernah terjatuh atau seperti apa begitu Ibu? Tadinya batuk lama banget. Ya udah tahun lah bronkitis katanya. Oke, Terus baik. sakit tuh pernah di urut gitu. Tapi sampai sekarang Masih terasa sakit ya Ibu ya? Iya. Baik, Ibu Susi sudah pernah untuk mencek ke dokter atau dicek ke laboratorium sebenarnya seperti apa nih? Kenapa begitu? ya terakhir ini sih ya kayak semacam rematik lagi gitu katanya. Bagaimana Ibu? Ya semacam rematik lagi. Semacam rematik. Iya. Oke, baik. Sudah selama 1 tahun ya Ibu ya? Iya. Baik. Ustadz Sony bagaimana? Cukup. Sudah cukup untuk mendeteksi beliau. Baik. Untuk Ibu Susi terima kasih atas teleponnya. Langsung saja disimak baik-baik mengenai solusi dari Ustadz Sony untuk kondisi Anda seperti apa ya. Assalamualaikum, selamat sore. Silakan Ustadz Sony. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Susi. Tadi saya coba lakukan deteksi ya. Apa yang dirasa oleh Ibu Susi di bahu sebelah kiri itu, dia rentetan itu naik dari sini sebenarnya ya, dari kepala belakang. Jadi karena gangguan di kepala belakang ini dia bereaksi ke sini. Jadi kalau ini dipijat-pijat ya nggak sembuh-sembuh karena masalahnya bukan di sini. Masalahnya justru adanya di sini. Di kepala ya Ustadz ya? Nah, karena masalahnya ada di kepala, jadi saya pikir untuk sementara waktu ya makanan-makanan yang berlemak ya sama santan-santan itu sebaiknya dihindari dulu. Karena persoalannya ada di kepala ya. Nah, terus kemudian juga banyak-banyak rileks ya, jangan terlalu banyak beban pikiran dulu. Mesti banyak rileks. Terus karena ini sudah di kepala sudah cukup lama ya, kurang lebih tadi katanya sudah 1 tahun. Iya. Saya pikir kalau memang ada waktu silahkan datang ke terapi kolbu untuk kita lakukan terapi di kepala belakang bagian kiri karena di sana ternyata ada penyempitan ya. Jadi untuk sementara waktu hindari dulu makanan-makanan yang berlemak. Saya pikir demikian tuh Ibu Susi. Baik, untuk kondisi dari Ibu Susi kalau seandainya tidak ada penanganan lebih lanjut, ini bisa menyebabkan apa Ustadz? Ya, ya ini bukan maksud apa-apa ya. Saya pikir pertemuan kita pada sore hari ini kan sudah merupakan suatu petunjuk dari Allah ya. Kan sesuatu itu kalau bisa kita cegah kan begitu ya. Nah, takutnya khawatirnya kalau ini dibiarkan lama-lama itu larinya bisa ke stroke ya. Larinya bisa ke stroke nantinya. Nah, di terapi kolbu kita yang pertama kali kita lakukan adalah kita cegah jangan sampai itu terjadi. Maka kita langsung terapi di kepala belakang bagian kiri. Saya pikir demikian. Baik, untuk Ibu Susi dan tentu saja bagi para pemirsa JAK TV yang ada di rumah yang mungkin ingin saja langsung diterapi ke terapi kolbu, alamat serta nomor telepon selengkapnya bisa Anda catat sekarang. Anda bisa datang ke Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur 13120 dengan nomor telepon di 0218582029 atau 0218500413 dan 021705800381. Pemirsa tentu saja banyak sekali faktor yang bisa kita lakukan ya untuk menjaga yang namanya tubuh kita tetap sehat dan bugar. Salah satunya adalah menjaga pola makan, kemudian berolahraga secara teratur. Tetapi penelitian belakangan ini menyebutkan bahwa memang faktor religius ataupun dengan terapi doa ataupun kolbu ini menjadi faktor yang penting sekali untuk menunjang kehidupan kita, tentu saja kesehatan kita jauh lebih baik begitu Ustadz. Baik, kita langsung saja angkat penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Nia. Ibu Nia ada di Di Tanjung Priok. Tanjung Priok. Silahkan Ibu Nia. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nia, selamat sore. Iya, sore. Gini Pak, saya punya keluhan. Udah sekitar 2 tahun ini saya sering sakit perut sebelah kiri. Sebelah kiri, terus paru-paru sebelah kanan kayaknya dada suka sesak. Dada suka sesak. Dada sebelah kanan atau kiri, Bu? Kanan, sebelah kanan. Sebelah kanan. Iya. Baik. Sama kepala Pak, sebelah kanan juga. Kepala sebelah kanan terasa sakit atau migrain begitu Ibu mungkin? Sakit ini apa di daerah kuping sama ke bahu itu kayak berat. Oh, oke. Ya itu dia penyebab. Sudah berapa lama Ibu? Sudah sekitar 2 tahun.
tahun. Sudah sekitar 2 tahun. Sudah mencoba untuk cek ke dokter atau laboratorium? Belum. Oh, oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Nia atas teleponnya. Silakan disimak baik-baik mengenai solusi dari Ustadz Sony Sutrisna. Assalamualaikum, silakan Ustadz Sony. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Nia. Tadi saya coba lakukan deteksi ya. Justru penyebab dari yang perut sebelah kiri sakit ya, terus kemudian di bahunya juga sakit, itu sumbernya dari kepala belakang bagian kanan tadi yang di sini. Nah, kepala belakang bagian kanan itu ternyata di sana ada sedikit penyempitan di sana ya. Jadi untuk sementara waktu makanan yang berkolesterol juga sebaiknya dihindari juga. Makanan berkolesterol itu seperti udang, cumi, kepiting ya. Terus santan-santan, gorengan-gorengan itu sebaiknya dihindari. Kenapa? Karena ada penyempitan di kepala belakang bagian kanan ini. Dia yang mengakibatkan terus kemudian di dada rasanya nggak enak, di pundak rasa nggak enak, terus kemudian dia lari ke daerah perut. Ini semua akibat daripada tekanan di kepala belakang bagian kanan seperti ini. Ya, jadi saya pikir kalau untuk Ibu siapa tadi, Ibu Nia ya, saya pikir kan tempatnya tidak terlalu jauh ya. Ini kenapa tidak dicoba untuk datang ya ke terapi kolbu. Di sana kan insya Allah kan tidak ada resiko, tidak ada jamu, tidak ada obat di sana ya. Insya Allah siapa tahu pertemuan kita ini merupakan petunjuk ya dari Sang Maha Pencipta. Baik, untuk Ibu Nia dan juga tentunya bagi para pemirsa JAK TV yang ingin langsung saja datang ke terapi kolbu yang memang sama sekali tidak menggunakan sebuah obat, herbal ataupun jamu-jamuan, insya Allah kita akan bisa menyembuhkan ataupun menangani kondisi kesehatan Anda. Tentu saja ini kesembuhannya datangnya dari Allah SWT, begitu ya Ustadz ya. Dan kita sebagai seorang terapis yang ada di terapi kolbu menjadi sebuah perantara bagi kita untuk sama-sama meminta tentu saja kesembuhan dari Allah. Baik pemirsa, Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami akan segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia. Terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengganti saya harus didorong oleh masyarakat agar melanjutkan itu, tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan. JAK TV, saluran pemilu kada Jakarta. Balancing itu penting banget buat menstabilkan keempat ban yang ada di tubuh kita, yaitu lebar bannya, tinggi bannya, juga ukuran ringnya. Max Real Magazine, Real Action. See you, bye-bye. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Medika Natura Sore dan kami juga masih membuka line interaktif bagi Anda yang nanti ingin bertanya kepada Ustadz Sony Sutrisna mengenai kondisi kesehatan Anda di nomor telepon 021-515-5111. Sepertinya kita sudah ada penelpon yang standby, yakni Ibu Vera di Bengkulu. Assalamualaikum, selamat sore. Halo. Ya, waalaikumsalam. Ibu Vera di Bengkulu, benar? Iya. Baik, silakan langsung ke Ustadz Sony. Apa yang ingin ditanyakan di sore ini? Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Vera, selamat sore. Vera itu sudah lama tak nafas. Sudah berobat ke bulan tapi belum sembuh juga. Bisa minta solusinya dari Pak Ustadz. Oke. Ini Ibu Vera, mohon maaf, usia berapa? Suaranya ini. 21 tahun. Ya, sudah Oke. menderita asmanya sudah
mulai dari kelas 6 SD sampai sekarang udah semester 7. Oke, ini kalau nggak untuk Mbak Vera sendiri, apakah kondisinya pada saat itu hampir sama dengan Ibu Rukiah yang kita hadirkan di sore ini? Vera itu setiap bulan sekali kena sesak nafas. Sesak nafas itu pilek dulu kan, sudah tuh baru sesak nafas selama 3 malam itu tidak tidur. Baik. Sudah mencoba untuk berobat ini? Sudah berobat, sudah sering ke dokter, terus terapi sudah pernah, tapi yang nggak ada perubahan. Belum ada perubahan. Baik. Ada lagi yang ingin disampaikan kepada Ustaz Sony? Mungkin itu aja, minta solusinya aja dulu. Untuk solusinya seperti apa begitu ya? Yang kebetulan hampir sama kalau hanya dengan Ibu Rukiah, yakni asma atau sesak nafas begitu ya. Ustaz sudah cukup untuk mendeteksi beliau? Udah, baik. Untuk Mbak Vera, terima kasih atas teleponnya. Silakan disimak baik-baik solusi dari Ustaz Sony seperti apa. Asma mulai kelas 6 SD, beliau saat ini usia 21 tahun, Ustaz. Iya, Mbak Vera, saya pikir pertemuan kita pada sore hari ini ya, kebetulan kok kita hadirkan Ibu Rukiah yang kasusnya hampir sama ya, asma. Nah, tadi dari deteksi kelihatan di getah bening bagian kanan di sebelah sini agak sedikit kurang enak energi di daerah sana. Itu yang mengakibatkan gangguan di saluran pernafasan ya. Nah, ini saya pikir untuk sementara waktu hindari dulu susu-susu ya, jangan mengkonsumsi susu. Terus juga jangan mengkonsumsi makanan-makanan yang berlemak ya. Telur-telur itu juga dihindari dulu untuk sementara waktu ya. Kalau memang ada waktu Mbak Vera, saya pikir lebih baik datang ya ke terapi kolbu untuk kita lakukan terapi langsung di daerah kepalanya sama di daerah leher ini supaya saluran pernafasannya jadi lebih lega ya, lebih nyaman seperti yang dialami oleh Ibu Rukiah. Begini, kalau kita kan sebelum kita menggunakan jamu, sebelum kita gunakan obat ya, apalagi sebelum kita bedah-bedah, kenapa kita nggak coba cari cara-cara yang tanpa jamu, tanpa obat, tanpa bedah-bedah dulu, tanpa efek samping ya. Toh ini kan tidak menggunakan itu semua ya, siapa tahu diijabah seperti Ibu Rukiah ini kan, alhamdulillah diijabah oleh Allah ya, tanpa harus lewatin rintangan-rintangan seperti itu. Saya pikir demikian untuk Ibu Vera. Silakan datang kalau memang ada waktu. Baik, silakan untuk Mbak Vera sendiri yang mungkin domisili Bengkulu ke Jakarta, insya Allah lah ya. Cuman dekat ya, singkat ya orang naik pesawat ya. Silakan untuk langsung berobat atau di terapi kolbu. Untuk alamat serta nomor telepon selengkapnya bisa Anda catat atau Anda saksikan yang sudah tertera di layar televisi Anda. Mungkin hampir sama juga mengenai Mbak Vera tadi, keluhannya memang sudah cukup lama. Ini sudah hampir lebih dari 5 tahun kalau boleh saya katakan seperti itu, menderita asma atau sesak nafas. Kalau Ibu sendiri masih 2 tahun, itu pun juga sangat mengganggu sekali begitu ya Ibu ya. Baik, setelah diterapi di tempat terapi kolbu dari Ustaz Sony Sutrisna sendiri, sudah selesai satu paketnya begitu ya Ibu ya? Iya, sudah. Apa yang Ibu rasakan? Pernah suatu waktu kambuh kembali begitu karena Ibu kecapean atau terlalu senang bermain-main dengan cucu mungkin ya? Bagaimana Ibu? Pernah kambuh begitu pada saat setelah selesai di terapi kolbu? Enggak. Sehat-sehat saja. Enggak. Ini lagi juga saya nggak tahu ngegendong-gendong cucu saya. Nggak sempet ke situ, banyak kerjaan. Gitu. Baik, jadi Ibu lebih mementingkan mengenai kondisi di rumah begitu ya? Diam aja duduk gitu, udah. Saya nggak suruh main sana sini, enggak. Baik, iya. Mungkin Bapak sebagai sang putra ini memang tinggal satu rumah dengan beliau ya? Iya, enggak. Pindah Bisa. Rumahnya berbeda, baik. Tetapi melihat dari kondisi Ibu yang sebelumnya datang ke terapi kolbu, memang asma juga sering kambuh karena beliau pada saat itu sering keletihan atau kecapean begitu ya Pak ya? Dan kemudian setelah di terapi kolbu, apakah memang banyak sekali perubahan dari kondisi beliau? Iya, waktu pertama kali saya bilang berobat di tempat lain itu nggak ada pengajian. Setelah berobat ke Pak Ustadz Sommy, itu kemajuannya pesat sekali. Luar gitu. biasa. Memang benar-benar murni seperti itu ya Pak ya? Sama sekali tidak diberikan sebuah obat herbal ataupun jamu? Atau amalan doa tertentu begitu? Enggak beda gitu. Saya senangin dengan Pak Ustadz Sommy itu tidak menggunakan obat-obat, minyak itu bagus ke situ. Hanya menggunakan air mineral dan sebuah minyak begitu ya Pak ya? Terus saya juga pernah mencoba, kan setelah terapi kolbu itu jalan sejak kira ada 2 kilometer gitu. Tapi kuat alhamdulillah. Dari mana ke mana ini Pak kalau boleh tahu? Dari Yaping itu sampai ke rumah itu jaraknya kan jauh sekali. Itu baik. pengajian itu. Ini setelah di terapi kolbu. Iya, luar biasa. Jalan 2 kilometer Ibu berjalan kaki di pinggir kali itu.